Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam Fisika. Perkenalkan, nama Bapak Aris Kuncoro. Panggil saja Pak Aris. Berikut ini biodata dari Bapak. Nama lengkap Bapak Aloysius Aris Kuncoro Gule. Panggil saja Pak Aris. Saya lahir di Surabaya 1 April 1980 dan saya sudah menikah. Ini nomor handphone saya dan ini email saya. Berikut ini adalah alamat saya. Semua ini bisa kalian dapatkan juga di bagian belakang buku modul kalian. Kita lanjut ke hal berikutnya. Saya sudah bekerja di SMPK Kolese Santo Yusuf I mulai dari 2004 sampai sekarang. Saya bertugas sebagai guru fisika kelas 7 dan 9, sekaligus kepala laboratorium IPA. Di luar itu, saya juga pembina eskul band. Berikut ini adalah riwayat pendidikan saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga universitas. Berikut ini adalah beberapa penghargaan yang saya terima selama saya bekerja di SMPK Kolese Santo Yusuf I. Selanjutnya, ini hobi-hobi saya. Saya hobi di fisika, di musik, komputer. Saya juga suka manajemen sekolah dan saya suka keorganisasian. Berikut ini adalah sosial media yang Bapak ikuti. Tolong di follow dan subscribe ya. Sekian perkenalan dari saya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut yuk ke pembelajaran sesungguhnya. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar pengukuran. Meskipun ini bab baru, pengukuran bukan hal baru dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sebelum kita mulai, mari kita tonton video berikut ini. Dengarkan dengan baik-baik ya, karena mungkin setelah ini ada kuis untuk kalian. Kamu tahu Menara Pisa kan? Itu loh menara yang miring di kota Pisa, Italia. Karena kemiringannya, Menara Pisa ini masuk salah satu keajaiban dunia loh. By the way, apa sih yang bikin Menara Pisa miring? Mau tahu? Yuk kita simak di video ini. Dimulai tanggal 9 Agustus 1173 dan selesai tahun 1350. Menara Pisa mulai terlihat miring pada saat pembangunan lantai ketiga, yaitu tahun 1178. Penyebabnya yaitu pondasi Menara Pisa yang amblas hingga 3 meter karena bahan bangunan yang berat dan kondisi tanah yang tidak stabil. Selama 200 tahun, masa pembangunan Menara Pisa dilakukan dengan 3 tahap pembangunan. Tahap pertama bisa berhasil sampai 3 tingkat, tapi pembangunan saat tahun kelima terpaksa dihentikan dikarenakan bangunan menara sudah terlihat mulai miring. Akhirnya pembangunan Menara Pisa benar-benar dihentikan selama 100 tahun. Sekitar tahun 1272, ketinggian menara ini ditambah lagi hingga menjadi 4 lantai. Pada pembangunan keempat ini dilakukan dengan berlawanan arah, dengan harapan agar menara bisa kembali tegak seperti sedia kala. Namun sayang, pembangunan harus dihentikan lagi hingga 80 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1360. Pembangunan kembali dilanjutkan dan pada pembangunan tahap akhirnya dibangunlah sebuah ruangan lonceng yang berada di puncak Menara Pisa. Karena kondisi tanah yang tidak stabil dan lunak ini, jadi usaha apapun yang dilakukan Menara Pisa akan sia-sia. Namun sampai saat ini penelitian mengenai kemiringan Menara Pisa masih dilakukan. Usut punya usut, katanya nih dari beberapa para ahli, Menara Pisa akan dapat bertahan sampai 2 hingga 3 abad lagi. Setelah menonton video itu, tentu saja ada beberapa informasi yang akan kita dapatkan. Oke. Terima kasih sudah mengikuti kuis awal. Semoga jawabannya benar dan beruntung. Sekarang kita ke pembelajaran. Yang pertama, Pak Aris akan menjelaskan apa kompetensi dasar 3.1. Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran serta penggunaan satuan baku pada pengukuran. Kompetensi dasar berikutnya 4.1. Menyajikan data hasil pengukuran. Perlu Pak Aris ingatkan, jika sebuah kompetensi dasar diawali dengan angka 3, maka yang diuji adalah pengetahuannya. Jika sebuah kompetensi dasar diawali dengan angka 4, maka yang diuji adalah keterampilannya. Berikut indikator kompetensi. Indikator kompetensi pertemuan pertama kita adalah dengan literasi, peserta didik memahami definisi pengukuran dengan baik. Untuk pertemuan berikutnya, dengan diskusi, peserta didik dapat menentukan besaran dan satuan pada pengukuran dengan baik. Berikutnya, dengan diskusi, peserta didik dapat membedakan besaran pokok dan turunan dengan baik. Dengan latihan soal, peserta didik dapat mengkonversi satuan dengan baik. Dan terakhir, dengan pengamatan, peserta didik dapat menggunakan alat ukur
dengan baik. Selamat datang kembali di pembelajaran selanjutnya. Masih di bab pengukuran, kita lanjut ke pembahasan tentang apa itu pengukuran. Yang jelas, dari pendahuluan tadi, kita mengetahui bahwa pengukuran sangatlah penting. Menara Pisa menjadi sangat miring karena kesalahan pengukuran pada saat pembuatan pondasi. Baik, sekarang sebelum kita ke kegiatan 1, kita lihat dulu. Di samping Pak Aris sudah ada 2 gambar, yaitu ini Raisa, ini Isyana. Tolong jawab dalam hati kalian pertanyaan-pertanyaan berikut. Mana yang lebih cantik? Yuk jawab dalam hati, tidak usah di kolom komentar. Mengapa yang satu lebih cantik dari lainnya? Silakan dijawab dalam hati. Ya, mengapa kalian merasa salah satu lebih cantik? Jika kalian merasa salah satu lebih cantik, maka berapa kali cantikkah satu dengan lainnya? Apakah Raisa 2 kali cantiknya Isyana? Atau Isyana 3 kali cantiknya Raisa? Berikutnya, lihat 2 gambar berikut. Jawab dalam hati juga. Mana yang lebih tinggi? Oke, pasti sudah tahu. Apa buktinya yang satu lebih tinggi dari yang lainnya? Pasti juga sudah tahu. Jika kalian merasa salah satu lebih tinggi, maka yang tinggi berapa kali yang pendek? Baik, sekarang buka modul kalian halaman 4. Kerjakan dahulu nomor 1-7 dengan pensil. Sesuaikan dengan kondisi work from home kalian. Kalau sudah selesai nanti, Pak Aris akan membahas pekerjaan kalian. Dan silakan menulis pembahasan di halaman 4 tersebut dengan pulpen. Sampai jumpa di video pembahasan ya. Yuk. Selamat datang di video pembahasan. Pada kegiatan 4 terdapat sebuah tabel berupa kegiatan, contoh kegiatan, dan alasannya. Kegiatan pertama mengukur. Pak Aris kasih contoh 1, mengukur panjang meja. Saya bandingkan sama mengukur meja. Mengukur panjang meja itu pernyataannya benar. Sedangkan mengukur meja pernyataannya salah. Kenapa? Karena kalau mengukur panjang meja, jelas apa yang diukur, lalu ada hasilnya. Misalnya nilainya sekian meter. Jika mengukur meja saja, maka pernyataannya tidak jelas. Tidak jelas apa? Tidak jelas apa yang diukur. Apakah itu panjangnya, apakah masanya, ataukah suhunya. Sehingga tidak ada hasilnya, sekian meter. Kegiatan kedua, membandingkan namun bukan mengukur. Raisa lebih cantik daripada Isyana. Di sini membandingkannya Raisa dengan Isyana. Jelas apa yang diukur yaitu kecantikan. Tapi emang kecantikan bisa diukur? Tidak ada hasilnya. Apakah bisa kita memberi label Raisa 2 kali lebih cantik Isyana atau Isyana 3 kali lebih cantik Raisa? Tentu saja tidak bisa. Membandingkan namun bukan mengukur. Membandingkan kecantikan, bukan mengukur kecantikan. Karena kecantikan sangat relatif, tidak bisa diukur. Membandingkan kebaikan, bukan mengukur kebaikan. Sama dengan kecantikan, kebaikan sangatlah relatif. Baik menurut satu hal, belum tentu baik untuk hal lainnya. Membandingkan kebijaksanaan, bukan mengukur kebijaksanaan. Membandingkan kekaguman, bukan mengukur kekaguman. Karena kecantikan, kebaikan, kebijaksanaan, dan kekaguman sangatlah relatif. Mengukur namun bukan membandingkan. Jelas tidak ada. Karena mengukur harus melalui proses membandingkan. Tidak mungkin kita bisa mengukur panjang sebuah meja tanpa membandingkannya dengan panjang sebuah penggaris misalnya. Misal, panjang meja A adalah 2 kali meja B. Tidak mungkin angka 2 muncul tanpa membandingkan panjang meja A dengan B. Jadi kesimpulannya, mengukur adalah, kita bahas bersama-sama dulu, jangan keburu-buru. Karena tidak ada mengukur, namun bukan membandingkan. Mengukur itu harus membandingkan. Mengukur meja itu pernyataan yang salah. Pernyataan yang betul adalah mengukur panjang meja. Berarti harus jelas apa yang diukur. Berarti kita dapat 2 kesimpulan bahwa kalau mengukur harus ada proses membandingkan dan harus jelas apa yang diukur. Dalam hal ini apa yang diukur dinamakan besaran. Berikutnya, mengukur, membandingkan kecantikan,
merupakan pernyataan yang salah. Sedangkan kalau membandingkan panjang itu pernyataan yang benar. Berarti harus ada nilai yang dihasilkan. Kenapa? Karena kalau kecantikan tidak ada nilai yang dihasilkan. Tidak ada yang namanya Isyana 2 kali cantiknya Raisa atau sebaliknya. Beda dengan panjang. Panjang sebuah meja bisa 2 meter, bisa 3 meter. Artinya ada nilainya. Berikutnya, karena mengukur harus membandingkan, berarti harus ada yang dijadikan pembanding. Seperti kayak meja tadi dibandingkan dengan penggaris. Nah, karena ada nilai yang dihasilkan, jadi mengukur harus ada atau menghasilkan nilai. Terus karena mengukur harus membandingkan, berarti harus ada yang dijadikan pembanding. Sesuatu yang dijadikan pembanding disebut satuan. Dari sini kita sampai pada kesimpulan mengukur, besaran, dan satuan. Mengukur adalah kegiatan membandingkan besaran dengan satuan. Jadi harus ada unsur membandingkan. Apa yang dibandingkan? Besarannya. Apa itu besaran? Nanti kita lihat dengan satuan. Ada kata besaran di sana. Apakah besaran? Besaran adalah sesuatu yang bernilai yang dibandingkan dalam mengukur. Sesuatu yang dibandingkan dan yang dibandingkan itu harus bernilai. Contoh panjang ada nilainya 2 meter, 1,5 meter. Suhu misalnya sekian derajat Celcius, sekian derajat Fahrenheit. Waktu berapa menit, berapa jam, misalnya seperti itu. Satuan adalah sesuatu yang dijadikan pembanding dalam mengukur. Meter, Celcius, detik. Panjang meja 2 meter, berarti panjang meja tersebut adalah 2 kalinya 1 meter. Berarti panjangnya meja dibandingkan sama panjangnya 1 meter. Suhu tubuh seseorang 36 derajat Celcius. Berarti suhu tubuhnya adalah 36 kali 1 derajat Celcius. Berarti suhu tubuh orang tersebut dibandingkan dengan 1 derajat Celcius. Hal yang sama juga terjadi pada detik. Saya kira sekian pembahasan saya. Semoga bermanfaat. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar di Google Classroom kalian. Terima kasih, tetap sehat, tetap bersemangat, Tuhan memberkati.